Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sekaligus review sederhana tentang bagaimana membangun tampilan website e-commerce menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan font terserah kalian. Gambaran singkat tentang halamannya yaitu, bentar, saya lihatkan dulu. Nah, ini pertama kita ada tentang linden. Nah, terserah kalian isi di sininya apa. Kemudian tentang produknya, dan penjelasannya di bawah sini, store-nya di mana, kemudian kontaknya kira-kira. Nah, itu mungkin gambaran singkat tentang tampilan website e-commerce yang kita gunakan, yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan font lainnya. Pertama, kita buka dulu ke bagian VS Code-nya. Pertama-tama seperti ini. Misalkan kalian step awal ya. Step awal. Nah, pertama-tama kalian itu harus memasukkan bootstrap-nya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara kalian ke web. Nah, kemudian kalian ke bootstrap saja, terus tulis download bootstrap. Nah, di situ ada compile CSS NGS. Download ready to use compiled code for Bootstrap versi 5.3.8 to easily download. Nah, kalian download aja di sini, kemudian masukkan ke dalam situ, nanti otomatis akan kepasang JavaScript-nya sama CSS-nya itu seperti ini nanti. Nah, kemudian pertama-tama kalian di index.html itu untuk membangun webnya itu ya. Nah, kalian seperti biasa, pertama bikin tanda seru di sini, kemudian nanti jadi head, body, dan lainnya. Nah, ketika udah jadi, pertama-tama kita akan membahas bagian head-nya terlebih dahulu. Nah, bagian head itu import Bootstrap, bagian import Bootstrap, CSS custom, dan font yang kita inginkan. Bisa kalian lihat. Nah, pertama kita akan mengambil ini nih, Bootstrap-nya, style CSS-nya, fonts-nya, untuk kita menambahkan fonts di dalam sini. Kemudian penggunaan CDN Sans karena tidak seperti inilah, pokoknya kalian isi sama seperti ini. Ketika udah kalian masukkan fontnya, bootstrapnya, style CSS-nya, dan lain-lain itu, kita lanjut ke bagian navbar. Oke. Ini kan fontnya, kita langsung saja lanjut ke navbar. Nah, pada navbar ini kita pertama bikin nav class dulu, navbar. Kemudian kita isi navbar expand, string ini, dan navbarnya dark, jadi backgroundnya dark. Jadi itu kalau misalkan mode gelap atau mode dark mode, maka akan backgroundnya seperti ini, seperti itulah. Kemudian kita bikin ini, kita menggunakan Bootstrap navbar di sini ya. Nah, pertama kita bikin div class container p script 2, class navbar interrupt linden. Itu manggil di mana? Itu manggil di bagian ini nih. Nah, lindennya ini kan bisa kalian lihat ini, linden. Nah, terus kita bikin navbar toggle, type button, data, script base, script toggle, collapse. Nah, navbar scroll, false. Nah, label toggle navigation. Terus kita bikin icon di sini. Nah, setelah selesai itu,
kita masukkan lagi ini div class collapse navbar collapse edit navbar scroll. Kemudian kita bikin full di sini, full class navbar strip nav ini apa, auto, kemudian ini yang strip 2, ini ya di 0 ini kita di strip 0. Nah, kita bikin di sini terus nav item, class, nav link, new. Ini kita bikin produk yang akan muncul di sini nih, produk ini kan. Dan kita lanjut ke selanjutnya tentang produk. Ini sama, kita bikin copy paste dari atas juga yang udah jadi ini. Kita tulis lagi tentang produk, kemudian lanjut ke store, kemudian lanjut yang terakhir adalah kontak, itu buat kontaknya. Nah, setelah kita masukkan itu semua, kita bikin form class, deflex, input class px nya 2, search, kita search, place order, search, button class, button node, type submit, buat search nya di sini nih, buat bikin ini nih dalam sini. Oke. Nah, kalau setelah semua itu jadi, nah selesailah bagian navbar pada kali ini. Kita lanjut ke bagian Jumbotron atau bisa kita sebut hero section, yaitu kita akan apa, menampilkan teks utama, tombol CTA, motifs, background gambar, BG sapi nanti yang akan kita lihat dengan overlay hitam transparan, diatur di CSS nanti itu ya. Ref. Nah, bentar ya, kita tampilkan ini ya. Nah, kita pertama bikin section class, kita bikin main, terus kita bikin flex, align itemnya kita jadikan center, min height nya 100 pihak. Nah, kita bikin div class container di sini, div class row justify content kita jadikan center, call ld 7 text center. Nah, terus kita isi di sini h1 kan, kita udah bikin h1 class. Linden has always cared for us. Nah, maka jadilah ini. Nah, kita lanjut. Let's try our Linden itu di bagian bawahnya ini ya. Kemudian kita bikin more tipsnya yang terakhir, kita bikin button di sini agar jadi seperti ini nih, button bisa diklik. Nah, itu akhir dari Jumbotron atau hero section. Ini kita pelajari di HTML dulu ya. Nanti selanjutnya kita style.css. Kemudian kalian jangan lupa juga ya, kalian siapkan gambar-gambar yang kalian inginkan kalian masukkan ke dalam sini ya. Jadi kalian tinggal memanggilnya. Jadi di file kalian masukkan di dalam situ, kalian bikin folder tersendiri atau apapun itu terserah kalian ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian trending atau section produknya. Bagaimana? Ini dia. Nah, bagian produk ini dia ya. Nah, pertama kita bikin section ID, new class product. Nah, pokoknya kalian bikin div class container p2, div class row p5, dan kita jadikan text center. Kita bikin warna merah itu untuk ininya. Di atasnya ini kita bikin H1 ini agar gede putih, ini kita bikin H1, kemudian di bawahnya kecil ini kita pakai dengan H6. Kemudian kita tutup divnya, kita lanjut lagi div class row. Nah, ini kita bikin kode buat apanya? Buat di sini nih, kotak di sini. Nah, seperti ini ya. Pertama kita bikin satu dulu. Kita img src. Nah, kita masukkan gambar yang udah ada di image ini. Kalian masukkan dengan kode seperti ini. Misalkan ISO 0, coba kita klik ya. Nah, gambar yang ada di img kita ini kita panggil dan kita jadi masuk ke dalam sini. Nah, gitulah contohnya. Class img fluidrons. Nah, selanjutnya kalian copy paste saja yang di atas ini, kalian tulis lagi yang kedua ini, kalian samain lah. Terus tinggal kalian ubah gambarnya, kalian atur se-fleksibel mungkin lah yang kalian inginkan seperti apa. Sama kedua, ketiga, dan kan kita bikin 4 di sini ya, 4
4 produk. Nah, jadi kita bikin 4 segala macam itu. Bentar nih, kenapa ini? Nah, kalau udah jadi 4, kalian tutup. Udah seperti itu pokoknya. Nah, lanjut. Ini udah selesai bagian produknya. Kita lanjut ke bagian tentang produk. So, welcome to our product, be strong and healthy. Nah, di sini kita masukkan 3 aja lah, cukup mungkin ya. Gak usah 4 seperti tadi, mungkin itu kebanyakan. Nah, kita bikin section ID lagi, masukkan segala macam, terserah ini kalian mau apa, tapi harus sama nanti di style CS-nya. Welcome to our product, ini yang muncul di sini, be strong and healthy. Nah, ini keluar di sini. Sama seperti div class segala macam, kita masukkan gambarnya seperti tadi, best quality product. Nah, kalian bikin deskripsinya itu apa dengan P, ini di sini kita bikin. Nah, udah masuk, kemudian kita masukkan lagi yang kedua, sama seperti tadi, tinggal kalian ubah deskripsinya dan gambarnya. Begitu juga yang ketiga. Jadi terserah kalian, atur fleksibel mungkin dan sesuka kalian. Gak perlu sama persis seperti ini. Kalian mau ubah-ubah, kalian mau research lagi, itu terserah kalian ya. Nah, kemudian kalian lanjut ke bagian ini, shop, atau kita sebut store, tentang store. Di sini aslinya kalau kalian mau nambahin lagi 2, 3 dan seterusnya, misalkan kalian udah punya banyak cabang nih, atau punya reseller atau apapun lah itu, nah, kalian bisa tambahin. Ini sengaja saya buat seperti ini agar kalian mau tambahin lagi. Nah, explore our store gitu kan. Kita pertama bikin section, div class, kalian atur lah ya. Kalian cari-cari lagi, kita bikin auto, text center gitu. Satu style kita bikin explore our store itu jadinya seperti ini. Kemudian kita bikin yang lebih kecil dengan H6, pick your product dengan warna merah di sini ya tentunya. Oh sorry, di sini ada kesalahan, product from our store, maka jadilah ini. Kemudian sama kita bikin div class lagi di sini. Nah, kita bikin card border, card body segala macam itu ya. Nah, kita bikin img lagi di sini itu untuk memasukkan foto yang di dalam ini foto ini. Nah, kita ambil, kemudian kita atur img flatrons, height-nya 150px, kemudian kita tutup dengan div, dan terakhir our store untuk di bawahnya sini ya. Oke, lanjut ke bagian kontak ya. Kontak paling bawah ini. Nah, terakhir ini kalian tinggal masukkan bagian kalian, yaitu div ID, kita bikin tuh div class segala macam, row, contact us, OSB, in touch with us segala macam ya. Kita bikin div, di row p strip 5, auto, row segala macam lah. Kita isi dengan H6, P, terserah kalian itu. Jadi first name, placeholders segala macam itu. Nah, itu untuk apa? Untuk di bagian bawah sini. Dan yang terakhir kita bikin untuk bagian bawah sini tuh di bawah selanjutnya di news. Nah, kita bikin section class seperti tadi itu kan, banyak section class. New PS5, determine container, PS5 row, bikin requestnya row. Nah, kita bikin H1 di sini, join our society. Nah, ini di sini kan. Terus kita bikin enter your email ini di sini nih. Nah, ini dia. Bentar. Nah, ini placeholder di sini kan. Nah, kita bikin button untuk submitnya itu untuk buat di sini. Dan kita bikin lagi div class segala macam untuk bikin di customer care-nya ini. Nah, udah, ini kita lanjut ke misalnya kalian mau isi apa di sini tinggal kalian ubah segala macam untuk customer care.
Dan terakhir ini paling besar untuk browsing itu namanya buat footernya. Akhir itu kemudian kalian scriptnya bootstrapnya ini tadi kan. Nah sekarang kita lanjut kemana? Kita lanjut ke style.css nya. Nah sini kita manggil yang sebelum-sebelumnya. Pertama kita ini kan import segala macam itu, kita bikin marginal px, padding px, box sizing, kita akan border box, navbar, position sticky, render 20 itu untuk navbarnya. Kemudian navbar brandnya kita jadikan white, brand hover itu apa? White hover itu ini seperti ini, jika klik jadi warna abu itu. Nah kalian udah lihat nah itu hover itu namanya. Kita atur navlink, bagian x dan px, color white, uppercase, rubric, sans serif. Atur aja supaya kalian navlink hover, gray lagi sini kan. Ini buat searchnya segala macam, kita bikin height 40 px, widthnya 80%, bikin border radiusnya 60 px, outline kita jadiin non, margin lex minus 35 px dan merah seperti itulah. Nah, kita lanjut ke ini height-nya 40 px, width 40%, out non, background, color, rubric, sans serif, segala macam gitu ya. Kita bikin ini yang tadi tuh gambar sapinya itu kan. Nah kalau kalian mau atur mau ribet singkat cover gitu kan, yang tadi kita udah panggil itu di ini. Nah background ini terserah kalau kalian mau atur di style CSS nya segala macam, mungkin kebanyakan kalau di sini. Nah lihat sampai mana tadi ya, orang default kita atur version absolute segala macam gitu kan. Lanjut ke main container, oscillation relative, index yang 1, main p gitu, color white, kita height-nya 45 px, width 35%, border non, outline non, background color merah, color white, dan segala macam. Kita bikin hover lagi segala macam gitu kan. Cut hover ini buat kayak ngebungkusnya itu kayak apa ya, background image, pokoknya kita yang panggil tadi tuh kita atur di sini segala macam sampai kedua height 45 px, width px, background color putih px, white, pokoknya news input height 45 px, width 25%, border solid warna white, dan outline nya kita jadi non, background color black, color white, margin top double font white 600, minus placeholdernya kita jadi color white, minus marginnya 0, vibrance dan segala macam gitu ya. Font system 2.5 frame, kursornya pointer. Nah itu mungkin dari index dan stylenya, dan ini gambarnya, kemudian ini bootstrapnya ini kalau kalian mau lihat. Nah maka akan ke data di dalam sini. Kemudian kalian mulai JS nya ini segala macam ini kalian bisa download itu. Nah itu di kandungan bootstrap ini itu ada CSS dan JS tadi yang kalian udah download itu kalau di sini ya. Nah CSS dan JS kita buat itu. Nah dan VS Code ini setting besar segala yang kalian bisa lihat. Nah jadilah website seperti yang saya lihatkan berbentuk produk, konten. Mungkin itu saja dari saya. Sekian telah menyimak materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.